Halo Sobat Tonikers, salam. Jumpa kembali pada video Tonik Bemo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengatasi masalah pada motor Honda Vario 125 CBS. Dimana masalahnya ketika motor dikendarai tiba-tiba kehilangan tenaga dan terdengar bunyi hentakan. Dan ketika sudah berhenti tidak bisa di start lagi, baik start elektrik maupun dengan kickstarter. Nah, kira-kira apa permasalahannya? Oke Sobat Toneker, kita akan cek bersama-sama. Kalau kita lihat dari kejadian tersebut, maka dapat kita analisa. Kemungkinan masalahnya adalah pebel yang putus. Dan putusnya pebel ini kemungkinan mengganjal puli depan, sehingga motor tidak bisa di starter, baik itu starter elektrik maupun dengan menggunakan kickstarter. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung tangani pada bagian sistem transmisi pebelnya. Kita siapkan peralatan untuk membuka baut-baut pengikat dari casing samping ini. Selanjutnya kita kendorkan baut-baut pengikat. Jika baut pengikat dari casing samping atau casing puli ini sudah kendor, maka kita lepaskan casing tersebut. Setelah baut pengikat terlepas semua, maka tarik casing puli tersebut. Ketuk juga sedikit jika terjadi kesulitan pada saat membuka casing ini. Gunakan palu plastik atau palu kayu agar tidak merusak dari casing. Jika sudah agak terbuka, gunakan obeng untuk mencukit pada bagian pen dari casing tersebut sehingga mudah dikeluarkan. Nah, di sini terlihat pebel yang putus dan mengganjal puli di bagian depan sehingga sulit di kickstarter. Kita cek kickstarter apakah ada yang mengganjal atau memang seret karena jarang digunakan. Jika seret karena jarang digunakan, bisa kita lumasi dengan oli atau dibersihkan lebih dahulu kemudian dilumasi. Kemudian kita lanjut untuk membuka puli bagian belakang lebih dahulu untuk mengeluarkan pebel yang terselip. Jika terlalu keras, gunakan setang tambahan pada kunci sehingga momennya menjadi lebih besar untuk membuka dan mengurangi tenaga yang kita keluarkan. Setelah puli ditarik, terlihat ada yang mengganjal pada bagian puli, yaitu patahan dari pebel. Pecahan tersebut bisa kita keluarkan dengan menggunakan atau mencukit dengan obeng. Selanjutnya kita buka puli depan untuk mengeluarkan pecahan-pecahan dari pebel itu. Membuka mur ini kita menggunakan tambahan stang agar tenaga yang kita keluarkan lebih sedikit. Terlihat puli depan ini agak sulit ditarik karena
kemungkinan terganjal oleh lepasan dari karet bebel, kita getok dengan palu kayu atau palu plastik sehingga lebih mudah kita bisa kita ungkit sedikit dengan obeng sehingga di antara sela-sela tersebut yang terganjal oleh karet terlepas. Setelah semua terlepas, kita bersihkan dengan menggunakan udara bertekanan agar debu-debu yang tersisa atau menempel tersebut lepas atau hilang. Kita bersihkan juga komponen-komponen yang kita lepas tadi seperti puli maupun rumah roller. Disemprot dengan udara bertekanan agar debu-debu terlepas dari komponen ini. Setelah komponen tersebut kita bersihkan, maka kita akan pasang kembali dengan mengganti bebek yang lama atau yang rusak. Namun sebelum itu, lumasi bagian-bagian tertentu seperti bagian dalam dari bus puli depan. Gunakan stemplet atau gemuk CVT khusus. Setelah dibersihkan, pasang kembali unit rumah roller. Jangan lupa lumasi juga bus dari puli depan. Sebelum dipasang, lumasi juga pinyon gigi kickstarter agar kickstarter tidak seret. Gerakan secara simultan dari kickstarter ini sampai kickstarter benar-benar terasa sudah normal. Dan jika merasa yakin sudah normal, maka tinggal kita pasang kembali. Selanjutnya kita pasang komponen berikutnya seperti bebel maupun puli belakang. Pasang lebih dahulu puli belakang dan masukkan bebelnya sehingga tidak kesulitan nantinya memasang pada bagian puli depan. Tarik sedikit puli tersebut ke arah kita sehingga bebel masuk ke dalam alur dari puli. Tujuannya agar bebel di bagian depan atau di bagian puli depan bisa masuk ke alur puli depan.
Setelah mur pengunci dari puli CVT bagian belakang dan masukkan puli bagian depan yaitu kipas. Pastikan bahwa splen dari puli kipas ini masuk ke seluruh as dari puli depan ini. Jika belum, tarik sedikit puli di bagian belakang atau bagian CVT sehingga bebel bisa masuk ke alur yang lebih dalam, sehingga mudah pemasangan puli kipas di bagian depan. Kemudian pasang mur pengunci dari puli depan. Kemudian dikencangkan dan menahan pulinya dengan alat khusus. Dikencangkan sesuai dengan torsi semula. Setelah selesai pengencangan puli bagian depan, dilanjutkan pada puli bagian belakang atau puli CVT. Lakukan pengencangan sesuai dengan torsi. Setelah selesai, kita akan coba menghidupkan atau start. Apakah bisa berputar secara normal atau tidak? Nah, proses pemasangan sudah selesai, maka kita akan lanjutkan menutup casingnya. Oke sobat Thinker, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, atau share pada rekan yang tertarik pada bengkel sepeda motor. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.